Balik lagi di channel aku dan kali ini aku akan menceritakan sebuah cerita urban legend horor yang terkenal di masyarakat. Aku akan menceritakannya dengan sudut pandang orang pertama. Jadi aku mau kalian simak ceritanya sampai habis dan jangan di skip-skip. Jadi langsung aja kita masuk ke ceritanya. Pada kesempatan kembali ke kampung halaman untuk mengunjungi keluarga. Hari itu aku dan teman dekat sekelas berkumpul untuk minum wine. Dalam keadaan mabuk, salah satu temanku menceritakan kisah nyata yang mengerikan yang pernah ia alami. Nama temanku adalah Jin. Suatu hari kekasihnya memutuskan hubungan mereka secara sepihak setelah berpacaran selama 3 tahun. Karena dia sangat bosan, ia mengajak rekan-rekannya untuk bernyanyi dan minum untuk menghilangkan kesedihannya. Teman-teman perusahaan Jin sangat bersemangat untuk bernyanyi. Liriknya seolah-olah menusuk hati Jin yang sedang patah hati. Namun Jin tetap duduk di sana dan bersedih. Ia tidak ingin teman-temannya tahu bahwa ia telah dicampakkan oleh kekasihnya. Tetapi semakin ia memikirkannya, semakin lirik lagu itu menusuk hatinya. Hati ini selalu untukmu, tapi mengapa kamu mengucapkan perpisahan begitu saja? Seorang teman melihat Jin duduk dengan sedih. Ia memberikan mikrofon kepada Jin dan memintanya untuk menyanyikan sebuah lagu. Ia bahkan bercanda, "Hai Jin, mengapa kamu tampak seperti orang yang baru saja dicampakkan? Apakah kamu ingin menyanyikan sebuah lagu?" Karena memendam dan terlalu lama diam, Jin tidak dapat membendung rasa sakit hatinya lagi. Ia mulai menangis, sepertinya alkohol itu berpengaruh kepadanya, dan membuat Jin mengungkapkan perasaannya. Jin menangis keras sehingga dua sahabatnya malu kepadanya. Mereka mencoba menenangkannya malam itu. Setelah melepaskan semua kesedihannya melalui lagu, dan setelah melewati malam yang begitu panjang, mereka akhirnya memutuskan untuk pulang. Kedua sahabatnya tidak lupa menghibur Jin bahwa semuanya akan baik-baik saja. Setelah mengantar teman-temannya ke taksi, Jin juga dengan perlahan berjalan pulang. Keadaan pikirannya sekarang berubah kacau lagi. Jin dan pacarnya sudah menjalin kisah asmara sejak mereka duduk di bangku kuliah. Keduanya terikat seumur hidup dan mereka memiliki cinta yang indah. Dan perasaan itu terus mereka bagikan satu sama lain. Namun setelah lulus tampaknya banyak hal yang berubah. Dengan banyaknya godaan di masyarakat, membuat perasaan mereka berubah. Jin tidak dapat melakukan apa-apa lagi saat ia memikirkan tahun-tahun itu. Saat ia hampir tiba di rumah, tiba-tiba saja seorang gadis melewatinya, membuat ia berhenti. Sosok itu sepertinya tidak asing. Ia berbalik untuk melihat gadis itu berjalan di belakangnya, dan Jin mengenalinya sebagai pacarnya. Ia tampak cukup terkejut. Jin berpikir bahwa mungkin pacarnya datang ke rumahnya untuk menemuinya dan ingin kembali bersamanya. Tetapi karena ia tidak mendapati Jin di rumah, jadi ia memutuskan untuk kembali. Jadi tepat ketika Jin akan mengejarnya, gadis itu berbelok ke kanan gang. Jin terdiam beberapa detik kemudian memutuskan untuk mengejarnya. Ia berlari ke ujung gang, tapi anehnya gadis itu berjalan begitu cepat. Hanya ada kegelapan di depan gang dan ia tidak bisa menemukan gadis itu. Tanpa ragu Jin meneriakkan nama pacarnya dan dengan cepat mengejarnya. Ia takut kehilangannya lagi, emosinya memuncak. Jin mencoba mengejarnya dengan harapan bisa menyusul dan mengatakan kepadanya betapa ia mencintainya dan betapa Jin merindukannya. Tapi anehnya semakin Jin mengejarnya, semakin ia tidak dapat ditemukan. Ia tidak tahu kemana perginya. Jin melihat sekeliling dan tidak menemukan siapapun. Tempat itu adalah jalan buntu. Jin berpikir sejenak. Apa mungkin terlalu mabuk ia jadi salah mengira? Tapi kemudian Jin melihat sesuatu di depannya. Itu adalah uang. Ia berhenti dan berpikir sejenak apakah ia akan mengambilnya atau tidak. Namun ia tak mengerti mengapa ia tak ingin mengambil uang itu. Ada sesuatu yang mendesaknya untuk memprioritaskan menemukan pacarnya terlebih dahulu. Jadi ia mengabaikan uang itu dan terus melangkah ke depan. Ia terus mencari pacarnya dan tiba-tiba saja terdengar sebuah suara keras. Tepat di belakang Jin, sebuah kaca jendela jatuh dari atas, dan jendela yang jatuh itu pecah hampir menimpanya. Ia melompat maju dan panik ketika ia menoleh untuk melihat. Jantungnya berdebar kencang karena ia baru saja lolos dari kecelakaan. Dalam sekejap kaca jendela itu jatuh tepat di mana uang itu berada. Jika Jin membungkuk untuk mengambilnya, maka kaca jendela itu akan jatuh menimpanya. Secara refleks Jin menoleh ke atas untuk melihat rumah mana yang secara ceroboh menjatuhkan kaca jendelanya. Namun ia menyadari bahwa ini adalah kompleks apartemen tua yang sedang dibersihkan dan tidak ada seorang pun yang tinggal di sana. Hal yang paling aneh muncul lagi, ia menjadi pucat. Apa yang terjadi dengan uang itu yang berubah menjadi selembar kertas? Itu adalah uang kertas dengan nominal tinggi. Itu menjadi terlihat menyeramkan. Melihat lebih dekat ia merasa uang itu telah berubah menjadi uang dunia bawah. Mengapa ada uang dari dunia bawah di sini? Ia mendongak sekali lagi dan apa yang ia lihat membuatnya terkejut. Dari jendela itu terlihat sesuatu atau seseorang yang sedang menatapnya. Sosok seorang gadis muncul lebih jelas. Ia perlahan bergerak dan Jin menyadari bahwa itu adalah hantu perempuan.
Tubuhnya berlumuran darah dan matanya berwarna putih. Dan hantu itu sedang menatap Jin dengan ekspresi menakutkan. Jin benar-benar tercengang. Kali ini ia bertemu dengan hantu sungguhan. Ia berlari keluar dari gang secepat mungkin. Keesokan harinya Jin bertanya kepada orang-orang sekitar dan mengetahui bahwa minggu lalu di daerah ini ada seorang gadis yang diculik oleh orang mesum. Ia dibawa ke kompleks apartemen yang akan dibersihkan. Gadis itu diperkaos dan kemudian dilempar ke bawah melalui jendela. Setelah kejadian itu, ritual diadakan untuknya. Uang kertas dilempar untuk menebus jiwanya ke akhirat. Sampai sini dulu cerita kali ini, dan sampai ketemu di video selanjutnya.